Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Kuba dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Adapun video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro. Baik, adapun yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang penawaran dan permintaan. Pertama, kita akan membahas tentang permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Yang pertama, kita akan membahas tentang kurva permintaan. Kurva permintaan adalah representasi grafis dari hukum permintaan. Kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Yang kedua, ada determinan non-harga. Faktor-faktor selain harga yang dapat mempengaruhi permintaan seperti jumlah pembeli. Lebih banyak orang yang menginginkan suatu barang, permintaan akan meningkat. Yang kedua itu selera dan referensi. Jika tren mode berubah dan suatu barang menjadi lebih populer, peminatan akan meningkat. Berikutnya ada pendapatan. Jika pendapatan orang meningkat, mereka akan mungkin mampu membeli lebih banyak barang, sehingga permintaan meningkat. Selanjutnya ada ekspektasi. Jika orang mengharapkan harga suatu barang akan naik di masa depan, mungkin akan membeli lebih banyak sekarang, sehingga permintaan meningkat. Berikutnya ada harga yang terkait. Jika harga barang pengganti meningkat, orang mungkin akan beralih ke barang yang lebih murah, sehingga permintaan barang yang lebih murah meningkat. Poin pembahasan kedua, penawaran. Kurva penawaran adalah representasi grafis dari hukum penawaran. Kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Determinan non-harga, faktor-faktor selain harga yang dapat mempengaruhi penawaran. Seperti yang pertama, jumlah penjualan. Jika lebih banyak produsen suatu barang, penawaran akan meningkat. Yang kedua, jika teknologi baru memungkinkan produksi suatu barang lebih efisien, penawaran akan meningkat. Yang ketiga, harga sumber daya. Jika harga bahan baku untuk membuat suatu barang meningkat, penawaran akan menurun. Pajak dan subsidi. Pajak akan meningkatkan biaya produksi sehingga penawaran akan menurun. Subsidi akan mengurangi biaya produksi sehingga penawaran akan meningkat. Selanjutnya ada ekspektasi. Jika produsen mengharapkan harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka mungkin akan menahan penawaran sekarang sehingga penawaran menurun. Berikutnya ada harga barang lain. Jika harga barang lain yang dapat diproduksi perusahaan meningkat, produsen mungkin akan beralih ke produksi barang tersebut sehingga penawaran yang lain menurun. Poin pembahasan ketiga itu ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada titik keseimbangan, harga dan jumlah barang yang diperdagangkan stabil. Fungsi sistem harga. Sistem harga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan barang dan jasa yang langka. Harga bertindak sebagai sinyal kepada pembeli dan penjual, mengarahkan mereka untuk menyesuaikan perilaku mereka dan mencapai keseimbangan pasar. Baik, untuk poin keempat, itu ada analisis pasar, penawaran, dan permintaan. Surplus. Surplus terjadi ketika jumlah yang ditawarkan lebih besar dari jumlah yang diminta. Ini biasanya terjadi ketika harga terlalu tinggi. Kedua, kekurangan. Kekurangan terjadi ketika jumlah diminta lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Ini biasanya terjadi ketika harga terlalu rendah. Keseimbangan. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada titik keseimbangan, harga dan jumlah barang yang diperdagangkan stabil. Fungsi harga. Sistem harga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan barang dan jasa yang langka. Harga yang bertindak sebagai sinyal kepada pembeli dan penjual, mengarahkan mereka untuk menyesuaikan perilaku mereka dan mencapai keseimbangan pasar. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang penawaran dan permintaan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.